Ya pemirsa, komplotan emak-emak pencuri kembali beraksi di sebuah pasar tradisional di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Namun kali ini aksi mereka kepergok pengunjung pasar hingga salah satu pelaku nyaris menjadi bulan-bulanan masa. Warga menangkap seorang wanita saat beraksi mencuri tas pedagang di sebuah pasar tradisional Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Pelaku tertangkap basah hingga tak dapat mengelak lagi. Berulang kali warga yang geram mencoba menghakiminya. Saat diinterogasi, pelaku mengaku berasal dari Mandailing, Natal dan datang bersama beberapa orang temannya. Demi terhindar dari aksi main hakim sendiri, pelaku akhirnya diserahkan warga pihak berwajib. Diduga pelaku merupakan bagian dari komplotan emak-emak pencuri yang meresahkan belakangan ini. Sebelumnya, komplotan emak-emak pencuri sudah beraksi di sejumlah minimarket di Mandailing, Natal. Aksi mereka yang terekam kamera CCTV minimarket dilakukan secara terorganisir dengan berbagi tugas, mulai dari eksekutor hingga berperan mengalihkan perhatian dan mengamati situasi sekitar. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein, Lubis iNews melaporkan. Hasil otopsi Rumah Sakit Polri Kramat Jati menunjukkan petugas keamanan yang tewas dibunuh di Bogor, Jawa Barat mengalami 22 tusukan di sekujur tubuhnya. Korban juga mengalami luka sayatan di bagian leher hingga akhirnya tewas. Sampaikan kepada keluarganya Septian, saya minta maaf yang sedalam-dalamnya. Saya minta maaf. Farida Felix terus-menerus meminta maaf kepada keluarga korban atas perbuatan anaknya, Abraham Michael, yang membunuh satpam yang bekerja di rumahnya. Keluarga pelaku pembunuhan tidak mengetahui cara menghubungi keluarga korban. Menurutnya, korban merupakan anak yang baik dan selalu menyapa dirinya setiap bertemu. Polisi menetapkan Abraham Michael sebagai tersangka kasus pembunuhan satpam yang bekerja di rumahnya. Hasil pemeriksaan, pria 27 tahun ini sudah merencanakan pembunuhan terhadap korban yang bernama Septian. Ia memilih pisau di sebuah toko di kota Bogor. Abraham mengaku kesal dengan Septian karena sering mengadu ke ibunya jika pelaku sering pulang malam. Korban ini dalam keadaan tertidur, kemudian dibangunkan oleh tersangka, kemudian dilakukan penusukan sampai terakhir digorok di bagian leher. Tidak ada perlawanan, kemudian tidak sempat dilakukan perlawanan karena korban otomatis baru dibangunkan tidur langsung. Polisi menjerat pelaku dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Pelaku ditahan di Mapolresta Bogor Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut. Septian ditemukan tewas bersimbah darah di pos satpam tempatnya bekerja di komplek perumahan mewah Lawang Gintung, Bogor Selatan, Jumat pekan lalu. Korban berusia 36 tahun itu tewas dibunuh anak majikannya dengan 22 luka tusukan dan sayatan di bagian leher akibat senjata tajam. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah melaporkan. Polisi menangkap pelaku pembunuh wanita yang kematiannya tidak wajar. Pelaku berusia 18 tahun yang berniat mencuri, namun belakangan justru meruda paksa dan membunuh korban. Polisi menangkap pelaku pembunuhan seorang ibu rumah tangga di rumahnya di Jalan Raja Wali 1, Kecamatan Mariso, Kota Makassar. Polisi menemukan pelaku yang masih remaja ini bersembunyi di toilet rumahnya. Remaja 18 tahun ini membunuh ibu rumah tangga yang memiliki 2 anak itu setelah sebelumnya meruda paksa korban. Pelaku yang bekerja sebagai juru parkir ini membantah jika dirinya pelaku pembunuhan wanita berusia 34 tahun itu. Pelaku mencoba berkelit, namun belakangan mengakui jika dirinya pelaku pembunuhan ibu rumah tangga itu. Semula pelaku hanya ingin mencuri barang berharga milik korban dengan masuk ke kamar dan mengambil dompet berisi uang Rp300.000 yang berada di tempat tidur. Setelah mengambil uang itu, pelaku tergoda dengan tubuh korban yang sedang tidur dan langsung beruda paksa. Saat korban terbangun dan mencoba melawan, pelaku mencekik leher korban dan memukul bagian kepala korban hingga tewas. Pelaku hingga kini menjalani pemeriksaan di Mapolsek Mariso, Kota Makassar.
Polisi mendalami keterangan pelaku untuk menentukan hukum yang sesuai dengan perbuatannya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa melaporkan. Seorang bocah di Makassar, Sulawesi Selatan dirayu dan diajak seorang pengendara motor. Namun di tengah jalan, pelaku justru menurunkan korban setelah merampas perhiasannya. Rekaman beberapa CCTV menunjukkan seorang anak perempuan berinisial N, 8 tahun, menjadi korban hipnotis saat bermain dengan temannya di gang sempit Jalan Baji Minasa, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku yang tidak dikenal tiba-tiba mengajak korban untuk naik ke motor pelaku, kemudian dibawa kabur. Namun sesampainya di Jalan Baji Minasa Dalam, pelaku menghentikan motor dan berpura-pura memperbaiki anting korban. Namun setelah perhiasan dilepas pelaku, korban diturunkan paksa di tepi jalan. Korban yang ditinggalkan pelaku langsung menuju rumah pamannya tak jauh dari lokasi, lalu diantar ke rumah. Iya, naik di motor terus sampai di situ Baji Minasa dia ambil antingnya, terus dia kasih turun di situ. Terus dia tinggalkan. Tidak jalan kaki lagi ke sini? Tidak, dia ke rumahnya Om. Kebetulan di situ dia tahu di situ. Atas kejadian ini, ibu korban melapor ke Polsek Mariso. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Deo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Ya pemirsa, hendak membubarkan tawuran, seorang anggota polisi dari Polsek Ciputat Timur dan seorang mitra kepolisian. Matanya justru tersiram air keras. Akibat kejadian tersebut, keduanya harus dilarikan ke rumah sakit guna menjalani perawatan. Bribtu Fadel Ramos, anggota kepolisian dari Polsek Ciputat Timur ini, masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta. Korban dilarikan ke rumah sakit usai tersiram air keras pada bagian mata dan sambatan benda tajam saat membuarkan tawuran di Jalan Cirende Raya. Selain Bribtu Ramos, Dion Saputra yang merupakan mitra kepolisian juga turut terkena siraman air keras pada bagian matanya. Ini sudah teridentifikasi para pelaku dan kita sudah melakukan pengejaran. Cairan yang digunakan untuk menyiram ke arah muka yang mengenai mata dari kedua korban ini, sementara kita lakukan pengecekan. Kini pihak kepolisian telah mengidentifikasi dan melakukan pengejaran terhadap kelompok yang terlibat tawuran. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo melaporkan.